Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evriani Triyuliasari SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus sebagai mahasiswi PPK dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPK dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dengan tema 4. Globalisasi, subtema 2. Globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 4 di kelas 6. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah semua sehat. Semangat ya semua anak-anak. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Bu Evri akan mengecek kehadiran dulu ya. Semuanya hadir ya hari ini. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa sama-sama agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar sampai akhir. Nah, ketua kelasnya Tibra Kenzi, Ibu minta tolong ya pimpin doa teman-temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Terima kasih Tibra Kenzi. Sama-sama, Bu. Baiklah, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, mari kita melaksanakan tepuk PPK. Anak-anak bersiap ya. Tepuk PPK. Religius, Integritas. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, karena saat ini kondisinya masih pandemi COVID-19, Ibu akan selalu menghimbau kepada anak-anak untuk selalu menaati protokol kesehatan. Nah, anak-anak semuanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Bendera. Cynthia ya, tolong nanti teman-temannya dipimpin menyanyikan lagu nasional. Mari teman-teman kita menyanyikan Berkibarlah Benderaku. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kita lanjutkan lagi. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, untuk pertemuan yang lalu, kita sudah belajar apa saja ya, Nak ya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Teks eksplanasi, Bu. Kualisasi, Bu. Ya, ada yang raise hand. Nelia. Teks eksplanasi, Bu. Oke, teks eksplanasi. Kemudian apa lagi? Cahaya. Tentang perubahan globalisasi, Bu. Globalisasi. Ada lagi? Wanda. Teks eksplanasi, Bu. Teks eksplanasi. Ya, benar sekali. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang globalisasi. Kemudian ada pula teks eksplanasi ya. Nah, sekarang untuk mengingatnya, Bu Evri ingin tanya, globalisasi itu apa ya? Ada yang ingat? Proses mendunianya segala hal, Bu. Munculnya internet, Bu. Munculnya internet, Bu. Munculnya internet, Bu. Dunia tidak punya sekat, Bu. Komunikasi menjadi mudah. Oke, mantap, semuanya benar. Jadi globalisasi itu merupakan suatu keadaan di mana segala sesuatunya menjadi tanpa sekat.
Itulah yang sudah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar apa sih gitu ya. Nah, ini dia materinya adalah tema 4, masih tentang globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus dicapai oleh anak-anak semua? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kalimat efektif. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan kalimat efektif bentuk tulisan dari teks eksplanasi. Peserta didik dapat menganalisis keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dan negara. Peserta didik dapat menentukan 3 sikap yang harus dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi. Baik, terima kasih yang sudah membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, berikut ini Ibu akan menayangkan sebuah video. Perhatikan isinya, ini videonya tentang apa gitu ya. Indonesia juga mengimpor banyak bahan makanan lainnya. Contohnya nih ya, beras dari Thailand, jagung dari India, gula tebu dari Thailand dan Australia. Hampir semuanya impor. Kenapa? Selain karena produktivitas dan permintaan tidak sebanding, masih banyak banget rintangan yang harus dihadapi oleh petani di Indonesia agar bersaing dan lebih produktif. Kami berhasil menginterview 2 orang petani dari Jawa Tengah dan mendapatkan beberapa masalah yang dialami oleh mereka. Yang pertama, lahan. Lahan sekarang mulai menyempit. Pinggiran jalan besar seperti sebelah selatan ini didirikan bangunan rumah. Ini kebetulan ada mega proyek, lah itu yang paling besar. Itu mengurangi daerah produktif pangan. Jadi banyak banget lahan pertanian yang berubah menjadi area industri atau tergeser akibat dari pembangunan, yang berujung berkurangnya produktivitas hasil panen. Coba bayangin kalau petani udah habis makan apa Indonesia? Berkaitan dengan video yang tadi sudah ditayangkan, Ibu ingin kita berdiskusi tentang isi dari tayangan video tersebut. Pertanyaan pertama, siapa yang diceritakan dalam video tersebut? Saya Bu, tentang Para petani, Bu. Para petani, Bu. Nah, tadi di dalam video itu petaninya ada berapa orang, Nak? 2 Bu. Oke. Masalah apa yang ada dalam video tersebut? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Lahan sawah menyempit. Lahan sawah hilang karena dibuat rumah-rumah, Bu. Lahan sawah dipakai untuk membuat pabrik, Bu. Lahan sawah banyak ditimbun untuk perumahan. Nah, itu dia masalah-masalah yang timbul dalam video tersebut. Kira-kira bagaimana solusi yang tepat untuk masalah tersebut? Apakah ada yang bisa menjawab? Pembangunan dialihkan ke tempat lain, Bu. Dibuat larangan menimbun sawah, Bu. Itu dia tadi solusi menurut anak-anak semua. Jadi supaya lahan sawah itu tidak dipakai untuk membuat pabrik dan rumah, maka menurut anak-anak pembangunannya dialihkan ke tempat lain gitu ya, dan membuat larangan menimbun sawah. Oke, baik. Nah, biasanya yang membuat larangan untuk menimbun sawah itu adalah pemerintah. Oke, kita lanjutkan lagi. Anak-anak bisa perhatikan di tayangan berikutnya. Nah, ini ada gambar. Gambar ini Bu Evri ambil dari video yang tadi ya. Anak-anak masih ingat kan? Masih. Ya, betul. Mengapa ya gambar di samping berkaitan dengan permasalahan di bidang ekonomi? Globalisasi menyebabkan terjadinya perluasan industri, sehingga banyak lahan sawah yang beralih fungsinya menjadi pabrik maupun perumahan. Oke, boleh. Iya, itu dia. Jadi, permasalahan di bidang ekonomi akan berkaitan dengan mata pencaharian penduduk setempat, Nak. Kemudian, tadi seperti yang disampaikan oleh Salsa, bahwa saat ini kita sedang berada di era globalisasi, di mana semuanya pembangunan-pembangunan itu sedang tumbuh dengan pesat. Seperti pembangunan pabrik, pembangunan rumah-rumah gitu. Namun sayangnya pembangunan pabrik dan pembangunan rumah tadi itu membutuhkan lahan. Dan lahan yang dipakai itu kebanyakan adalah berasal dari lahan sawah. Padahal anak-anak tahu ya,
lahan sawah itu sangat penting untuk kehidupan kita. Anak-anak bayangkan kalau lahan sawah tersebut semakin lama dipakai, ditimbun untuk membuat pabrik, apa yang terjadi? Lahan sawah akan menyempit. Perluasan industri yang tersebut itu akan mempengaruhi perubahan mata pencaharian penduduknya. Otomatis yang tadinya menjadi petani, karena sawahnya dipakai menghilang, maka pekerjaannya pun akan ikut menghilang. Itu akan mendorong para petani untuk beralih mata pencahariannya, mencari pekerjaan baru demi memenuhi kebutuhan hidup. Paham ya anak-anak semuanya? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Bagaimana menurut anak-anak semua cara mempertahankan hasil pertanian ya, meskipun lahannya itu menyempit? Membeli produk-produk makanan hasil pertanian Indonesia seperti beras, tahu, tempe, kecap, dan lain-lain. Oke. Kemudian yang kedua, Haris, halo. Para generasi muda memberi inovasi di bidang teknologi pertanian agar bisa membantu para petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya. Selanjutnya, cara yang ketiga, Para generasi muda maju terjun menjadi petani. Oke. Kemudian langkah yang keempat, Suci. Melakukan kegiatan pertanian hidroponik di lahan sempit. Oke, ini seringkali kita jumpai di daerah kita, Kota Tanjung Pinang ya. Sudah mulai banyak orang-orang yang membuat hidroponik. Selanjutnya adalah ada video yang berkaitan dengan keragaman ekonomi. Tadi kan Bu Evri bahas ya, para petani yang kehilangan pekerjaannya mau tidak mau harus mencari pekerjaan lain gitu, yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Itu berkaitan erat dengan keragaman ekonomi di Indonesia. Nah, seperti apa itu keragaman ekonomi? Silahkan perhatikan video berikut. Hai teman-teman, salam kenal. Perkenalkan, anak bertopi hijau ini bernama Boy. Saat ini, ia duduk di kelas 6 SD. Boy memiliki kegemaran mengoleksi topi loh. Wow, unik sekali ya. Kali ini bukan itu yang akan menjadi topik pembahasan kita. Jadi teman-teman, Boy adalah anak yang mempunyai rasa ingin tahu sangat tinggi. Hari ini, ia akan mengajak kalian untuk belajar bersama. Yuk bersiap, teman-teman. Ternyata saat ini Boy sedang kesulitan mempelajari materi tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Kira-kira apa ya yang membuat dia bingung? Mari kita bantu Boy bersama. Boy memiliki 2 pertanyaan mengenai keragaman ekonomi di Indonesia. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan keragaman ekonomi? Ya, benar sekali. Keragaman ekonomi adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat ekonomi atau perbedaan tingkat penghasilan. Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Lalu, bagaimana kita dapat mengetahui kalau tingkat ekonomi masyarakat itu beragam? Keberagaman itu dapat dilihat dari beraneka jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut kalian, bagaimana hubungan antara jenis pekerjaan yang beraneka ragam dengan tingkat ekonomi masyarakat? Berikut ini ada jenis pekerjaan seperti petani, peternak, dan nelayan. Selain itu, ada pula yang bekerja di bidang jasa, seperti salon, tukang bangunan, kurir, penjahit, dan perawat. Dengan beranekanya jenis pekerjaan di Indonesia, maka tingkat penghasilan masyarakatnya pun bermacam-macam. Ada yang penghasilannya kategori menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Inilah yang disebut keragaman ekonomi. Kalian juga harus tahu, keragaman ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis saja, tetapi juga dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan,
peluang, dan kerja keras. Apalagi di era globalisasi seperti ini, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia bisa bersaing secara sehat. Contohnya, apabila banyak pengusaha lokal yang mampu bersaing sampai ke luar negeri, itu karena adanya usaha keras untuk maju. Seperti pengusaha batik berikut ini. Pada saat dia berhasil dari sisi perekonomian, maka dia juga akan membuka lapangan pekerjaan dan membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomian mereka. Sekaligus akan memperkuat perekonomian negara dengan adanya kegiatan ekspor batik ke luar negeri, sehingga dapat dikenal sampai ke mancanegara. Sampai jumpa lagi. Oke, anak-anak tadi sudah melihat videonya ya. Nah, berkaitan dengan video tersebut, seperti biasa, Ibu akan mengajak anak-anak untuk diskusi tentang isi dari video tersebut. Nah, ada pertanyaan pertama. Siapa yang bisa jawab ya? Tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda-beda disebut apa ya? Ayo, siapa bisa? Keragaman ekonomi, Bu. Oke, mantap. Semuanya berarti memperhatikan ya. Tidak ada yang mengantuk ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya keragaman ekonomi di Indonesia? Pendidikan, Bu. Letak geografis, Bu. Keterampilan, Bu. Oh iya, keterampilan. Kerja keras, Bu. Iya, betul sekali. Masih ada yang lain? Peluang, Bu. Oke, betul sekali, peluang. Nah, itu dia tadi faktor yang mempengaruhi adanya keragaman ekonomi di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Sebelum ke sini ya, Ibu ingin tanya dulu dengan anak-anak. Apakah ada yang merasa haus sampai setengah perjalanan ini? Ada, Bu. Ya, Bu. Ada, Bu. Baik, karena anak-anak semuanya merasa haus, Bu Efri akan bagikan es jus satu-satu. Ya, bagaimana cara Ibu membagikan es jus satu-satu? Yaitu dengan cara kita bermain ice breaking tepuk es jus. Tepuk es jus. Oke, tepuk tangan semuanya. Iya. Gimana sekarang? Sudah segar? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baiklah, ini ada teks lagi. Nah, Ibu minta tolong Nelia ya. Tolong Nelia. Masyarakat di sebuah desa mengalami kesulitan menjual hasil kerajinannya yang berupa anyaman bambu. Kerajinan bambu di desa tersebut memiliki kualitas yang amat sangat begitu baik. Namun, karena minimnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, produk tersebut hanya dijual murah di pasar tradisional. Akhir-akhir ini media sosial sedang dihebohkan dengan berita viral mengenai produk anyaman bambu yang mulai diminati di luar negeri, khususnya Amerika Serikat. Produk tersebut adalah sampah yang dibanderol dengan harga yang fantastis. Jika penduduk desa tadi dapat menembus pasar global, maka pendapat bulanan pun bisa jauh lebih baik. Sehingga perekonomian penduduk desa pun diharapkan dapat turut meningkat. Terima kasih Nelia. Sama-sama. Baik anak-anak, seperti biasa Bu Efri itu sangat senang apabila kita berdiskusi dan tanya jawab ya. Nah, ini Bu Efri punya pertanyaan lagi. Ibu tanya, anak-anak jawab. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Siapa yang diceritakan dalam video tersebut? Saya, Bu. Saya, Faris. Anyaman bambu, Bu. Iya. Ada jawaban yang lain? Cynthia? Pengrajin bambu, Bu. Oke. Santika? Masyarakat desa, Bu. Oke. Cahaya? Pembuat anyaman bambu, Bu. Baik, iya. Semua jawabannya benar.
Ya, pada intinya, siapa yang diceritakan dalam video itu adalah masyarakat sebuah desa yang bekerja sebagai pengrajin bambu. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Masalah apakah yang ada dalam cerita tersebut? Saya, Bu. Ya, Murifani. Pengrajin bambu ketinggalan informasi. Kerajinan bambu dijual murah, Bu. Oke, betul. Siapa Hasil tuh yang kerajinan bambu resisten? cuma bisa dijual di pasar. Nelia, Pengrajin bambu ketinggalan informasi, Bu. Wanda. Pengrajin bambu cuma bisa dijual di pasar, Bu. Baik, Ibu simpulkan semua jawabannya sudah benar. Jika kita perhatikan, masalah yang ada dalam cerita tersebut itu sangat banyak ya. Mulai dari masyarakatnya yang minim informasi, minim pengetahuan, kemudian produknya dijual murah di pasaran, hanya bisa dijual di pasar tradisional. Tuh, memang itulah yang terjadi. Kemudian, kira-kira bagaimana ya solusi yang dapat diberikan untuk masalah-masalah tersebut? Ada yang tahu? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Cynthia? Pengrajin bambu harus update informasi, Bu. Boleh ya. Yang lain ada. Pengrajin bambu harus update ilmu dan keterampilan. Saya tidak ketinggalan. Boleh, Lutfi. Oke, cukup ya. Tepuk tangan untuk semuanya yang sudah menyampaikan pendapatnya. Baik, kita lanjutkan. Agar lebih jelasnya, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini. Solusi yang bisa diberikan untuk pengrajin bambu tersebut yaitu dengan masyarakat desa diberi edukasi melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan dari berbagai pihak. Ya. Kemudian nanti mereka dari sana akan diajari bagaimana caranya memasarkan produknya supaya bisa go internasional. Nah, caranya adalah dengan memanfaatkan dampak positif globalisasi. Ya, apabila ingin produknya bisa sampai ke luar negeri, maka penduduk harus diberikan pengetahuan tentang proses ekspor dan impor. Gitu ya. Tuh, paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Mantap. Ini Ibu tampilkan kembali ada teks yang tadi sudah dibaca. Silakan anak-anak amati baik-baik. Apakah ada kalimat yang susunannya belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tepat dalam teks tersebut? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Oke, yang mana ya? Nelia, silahkan Nelia. Kerajinan bambu di desa tersebut memiliki kualitas yang amat sangat begitu baik. Salahnya di mana, Nak? Amatnya, Bu. Oh, amatnya. Amatnya diapakan tuh Nelia harusnya? Dihilangkan karena boros kata. Oke, keren, mantap sekali. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya. Nah, kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia dan pilihan kata yang tepat disebut apa ya, Nak ya? Kalimat efektif, Bu. Iya, betul. Nah, kalau yang tadi dibaca oleh Nelia itu kalimatnya kalimat apa? Tidak efektif. Tidak efektif, Bu. Iya, betul sekali. Karena kalau kata Nelia itu boros kata. Betul sekali. Khususnya di bagian amat sangat begitu baik yang Ibu beri warna merah. Amat dan sangat itu adalah dua kata yang artinya sama. Jadi dipakai satu saja, jangan dua-duanya. Ketika kita perbaiki, maka dia akan berubah menjadi kalimat efektif. Seperti ini. Kalimat efektif. Kerajinan bambu di desa tersebut memiliki kualitas yang sangat baik. Iya, anak-anak bisa mengubah atau menganalisis kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, nanti kita coba ya. Bagaimana kalian mencobanya, yaitu melalui kegiatan Ayo Berdiskusi. Oke, untuk kegiatan diskusi ini, Bu Evri kan sudah susun kelompoknya tuh di grup WhatsApp ya. Nah, anak-anak pun sudah masuk ke dalam grup itu. Baik, untuk kegiatan diskusi kali ini, kegiatannya adalah anak-anak diminta membaca
dan mengamati teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi itu, anak-anak diminta menganalisis dua. Satu, kalimat yang tidak efektif, kemudian anak ubah menjadi kalimat efektif. Dan kedua, menganalisis keragaman ekonomi. Silahkan nanti berdiskusi bersama di dalam grup. Jangan lupa ikuti petunjuk yang ada dalam LKPD. Nah, untuk LKPD-nya, Ibu sudah kirimkan juga di dalam grup. Dan Ibu ingatkan kembali, ketua kelompoknya jangan lupa nanti menyusun tugas-tugas dalam kelompoknya. Ya, silahkan sekarang kalian beralih ke dalam grup WhatsApp. Nanti Ibu akan pantau satu persatu dari WhatsApp ya. Baik, silahkan. Selamat berdiskusi. Baik anak-anak, bagi yang mengalami kesulitan atau mengalami kendala, ya boleh saling membantu di dalam grup atau boleh juga bertanya kepada ibu di grup tersebut ya. Baik anak-anak semuanya, ibu rasa sudah cukup ya waktunya untuk diskusi. Jadi sekarang kegiatan berikutnya adalah presentasi. Sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Dari kelompok 5 dulu ya. Nelia. Kalimat 1. Kalimat tidak efektif. Ekonomi merupakan bagian yang paling dan sangat berkaitan erat dengan globalisasi. Kalimat efektifnya, ekonomi merupakan bagian yang paling berkaitan erat dengan globalisasi. Kalimat kedua, kalimat tidak efektif, masuknya barang-barang impor ke Indonesia ataupun keluarnya barang-barang dari Indonesia. Kalimat efektifnya, masuknya barang impor ke Indonesia ataupun keluarnya barang dari Indonesia. Kalimat ketiga, kalimat tidak efektifnya, misalnya para pemilik-pemilik bisnis makanan lokal kini harus bersaing dengan produk makanan luar. Kalimat efektifnya, misalnya para pemilik bisnis makanan lokal kini harus bersaing dengan produk makanan luar. Oke, lanjut ya Nelia ke aktivitas yang kedua. Nomor 1. Apa saja keragaman ekonomi yang ada di Indonesia? Jawabannya, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Nomor 2. Mengapa ekonomi setiap orang bisa beragam? Jawabannya, secara sederhana, keberagaman ekonomi terjadi karena kemampuan manusia berbeda-beda dalam produksi dan konsumsi sumber daya alam. Nomor 3, mengapa seorang pembisnis lokal dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia? Jawabannya, karena dengan adanya pembisnis lokal, masyarakat lebih banyak memproduksi barang-barang lokal daripada impor. Itulah yang menyebabkan pembisnis lokal dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Nomor 4, bagaimana sikap terhadap keragaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar? Jawabannya, saling menghargai dan menghormati antara pelaku kegiatan ekonomi, membayar barang yang dibeli sesuai harganya, melakukan persaingan yang sehat antara pelaku kegiatan ekonomi. Oke, terima kasih ya Nelia. Tepuk tangan dulu dong teman-temannya yang lain. Terima kasih, aplaus untuk Nelia. Boleh dibaca silahkan, Cantika. Ya Bu. Ketiga, kalimat tidak efektif. Tentunya ini amat sangat berdampak positif bagi para penjual-penjual kita. Kalimat efektif, tentu ini berdampak positif bagi para penjual. Nomor 1. Apa saja keragaman ekonomi yang ada di Indonesia?
Jawabannya polisi, guru, tukang bangunan, koki, dokter, pemadam kebakaran, tukang kebun, tukang pos. Nomor 2, mengapa ekonomi setiap orang bisa beragam? Jawabannya karena faktor pendidikan, keterampilan, peluang, kerja keras, dan kondisi geografis. Nomor 3, mengapa seorang pembisnis lokal dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia? Jawabannya karena pembisnis lokal dapat membuka lapangan pekerjaan dan membantu banyak orang meningkatkan perekonomiannya sekaligus akan memperkuat perekonomian negara. Nomor 4, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar? Tuliskan 3 sikap. Contohnya, setiap orang harus meningkatkan potensi supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. 3 contohnya, 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Memuji hasil karyanya. 3. Membeli barang hasil karyanya dengan harga yang sesuai. Oke, terima kasih Cantika. Itu tadi ada sedikit perbedaan di nomor 1 ya Cantika, dan semuanya anak-anak Ibu sekalian saja Ibu jelaskan. Tadi kalau Nelia itu menjawabnya contoh keragaman ekonomi ada pertanian, peternakan, perkebunan dan sebagainya. Kalau Cantika menjawabnya ada polisi, ada guru gitu ya. Nah Bu, itu sama atau beda ya kalau jawabannya seperti itu gitu? Nah jawabannya adalah berbeda. Kalau keragaman ekonomi itu lebih tepatnya jawabannya seperti punya Nelia. Ada pertanian, peternakan, kemudian pertambangan, perikanan, seperti itu. Kalau yang jawabannya polisi, guru, nah itu lebih tepatnya ke jenis pekerjaan. Gitu ya. Jenis pekerjaan, baru jawabnya ada polisi, ada guru gitu. Ya. Sudah paham perbedaannya? Oke anak-anak, tadi itu sudah ini ya, hasil diskusinya sudah dibacakan semua. Ibu bangga dengan anak-anak karena sudah bisa diskusi dengan baik. Nah, hasilnya pun sudah baik, meskipun ada yang kurang tepat, tapi tadi sudah kita perbaiki bersama. Ya, selanjutnya kegiatannya adalah, ayo kerjakan soal evaluasi. Ya, nah soal evaluasi ini sudah Ibu kirimkan di grup kelas kita. Silahkan anak-anak nanti kerjakan. Ya, kalau sudah selesai kembali lagi ke room Google Meet. Ya, boleh dimatikan dulu kameranya. Sepertinya sudah selesai semua ini ya. Oke, boleh kita lanjutkan lagi. Setelah mengerjakan soal evaluasi, Ibu ingin melakukan refleksi. Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini, Nak? Ibu ingin mendengar satu persatu. Ya. Saya, Bu. Oke, Nelia, semangat sekali Nelia. Ya, apa yang telah dipelajari Nelia? Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Oke, kemudian ada yang resen, Cynthia. Sikap kita adalah keragaman ekonomi. Iya, kemudian ada lagi siapa tuh ya? Salsa. Globalisasi di bidang ekonomi, Bu. Boleh, itu dia yang sudah kita pelajari hari ini. Ternyata semuanya memperhatikan ya, nggak ada yang ngantuk. Oke, dari yang sudah dipahami tadi, apa manfaat yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ada yang raise hand. Cynthia? Saya jadi tahu keragaman ekonomi, Bu. Saya, Bu. Boleh. Saya, Bu. Siapa tuh? Saya, Bu. Saya, Bu. Nelia? Saya bisa tahu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, Bu. Saya, Bu. Boleh. Lutfi? Saya
jadi tahu masalah-masalah di masyarakat. Iya, keren Lutfi ya. Jadi tahu masalah yang ada di masyarakat. Mantap sekali. Oke, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Senang, Bu. Senang. Terus senangnya itu di bagian mana? Menyanyikan lagu. Saat tanya jawab, Bu. Tanya jawab, Bu. Saat tepuk es jus, Bu. Oke. Iya, coba ya satu persatu ya. Saat tanya jawab, Bu. Tepuk bersama, Bu. Saat menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Ya, tepuk tangan dong untuk semuanya. Untuk kita. Iya. Dari apa yang tadi sudah Ibu tanyakan kepada anak, jadi apa ya kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Materi yang sudah dipelajari hari ini adalah kalimat efektif, keragaman ekonomi dan dampaknya bagi bangsa dan negara, sikap yang harus dilakukan dalam keberagaman ekonomi. Oke, good job. Keren sekali Cantika, terima kasih. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, anak-anak, Ibu tidak pernah lupa untuk selalu memberikan pesan moral yang harus anak-anak ingat. Ya, walaupun berbeda, setiap manusia tetap memiliki kebutuhan yang sama. Saling menghargai itu adalah kunci keharmonisan. Oke, iya anak-anak. Ada juga pesan yang lain dari Ibu. Anak-anak silahkan nanti di rumah pelajari materi yang berikutnya. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Ya, baik. Ya, Bu. Untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Bu Efri ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang sangat menyenangkan. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, Ibu sekali lagi ucapkan terima kasih anak-anak semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu.